Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 65. Chapter 65 Peti Harta Karun Besi Misterius. Si Feng menyimpan helm Silver Moon dan terus bergerak lebih dalam ke hutan batu, mencari lebih banyak petarung binatang gunung. Sebelumnya, perhatian si Feng hanya terfokus pada batu bulan dan kengerian hutan cahaya bulan. Dia benar-benar lupa bahwa hutan cahaya bulan adalah peta yang belum dijelajahi. Harta karun di sini sangat melimpah tak tertandingi. Hanya saja, dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ketika dia tiba di hutan cahaya bulan, tempat itu telah lama digeledah oleh para ahli dari persekutuan kelas 1 dan kelas 2, hanya menyisakan sisa-sisa. Meski begitu, si Feng masih harus bersaing dengan persekutuan lain untuk mereka. Adapun pemain rata-rata, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan barang bekas itu. Pada saat rata-rata pemain tiba, siapa yang tahu berapa kali hutan cahaya bulan telah digeledah. Namun, para pemain ini masih memperlakukan tempat ini sebagai tanah berharga. Bisa dibayangkan betapa menariknya hutan cahaya bulan yang tak tersentuh itu. Sekarang dia ada di sini, selangkah lebih maju, guild kelas 1 dan kelas 2 itu tidak akan mendapat giliran. Dia secara pribadi akan menjelajahi setiap sudut hutan cahaya bulan dan menjarah segalanya, membiarkan persekutuan itu mencicipi barang bekas. 2 jam kemudian, si Feng akhirnya sampai di inti hutan batu. Dalam perjalanannya ke sini, si Feng terus-menerus membegal petarung binatang gunung, mendapatkan 3 keping monstone lagi dan banyak uang serta material. Secara kebetulan, si Feng telah menemukan sebuah kam yang dibuat oleh petarung binatang gunung. Kam itu dijaga oleh petarung binatang gunung di semua sisi, dan hanya perhitungan kasar yang memberitahu si Feng bahwa ada lebih dari 40 monster ini. Selain itu, ada beberapa regu pejuang binatang gunung yang berpatroli di dekat kam. Secara keseluruhan, jumlah mereka mencapai lebih dari 100. Perkemahan Mountain Beast Fighter adalah tempat mereka menyimpan harta karun mereka. Banyak persekutuan sering mengirim tim yang terdiri dari 20 pemain elit untuk menyapu berbagai kam monster di hutan cahaya bulan. Hasil panen mereka, setiap kali mereka melakukannya, relatif bagus. Sementara itu, kam petarung binatang gunung di depan si Feng belum pernah digerebek sebelumnya. Pasti ada harta karun di sana. Si Feng bahkan mungkin bisa menyelesaikan pengumpulan batu bulan yang dibutuhkan dan mendapatkan banyak batu permata tingkat 1 dan peralatan. Namun, setiap kam monster tidak mudah ditangani. Jika tidak ada banyak batu di sini, si Feng tidak akan memperhatikan kam dan kemungkinan besar akan berbalik dan pergi. Tapi, bebatuan di sini jauh lebih terkonsentrasi. Jalur yang mengelilingi kam paling banyak bisa memuat 2 Beast Fighters, sementara tempat yang lebih sempit hanya bisa memuat 1. Itu pasti lokasi yang bagus untuk leveling petarung binatang gunung. Akan sangat disayangkan jika si Feng menyerah di sini. Oleh karena itu, si Feng mengambil beberapa potongan batu kecil dari tanah dan diam-diam mendekati kam monster. Untuk mencegah elemen tak terduga, si Feng memutuskan untuk memikat semua petarung binatang gunung sekaligus. Jika tidak, jika dia bertemu dengan kelompok petarung binatang gunung lain selama kiting, dia pasti akan tiada. Faktor penting saat memikat pejuang binatang gunung ini adalah menemukan cara untuk menangani serang mereka. Jika itu tidak ditangani dengan benar, si Feng akan tiada karena tagihan yang tidak terbatas. Dia secara pribadi telah bertemu dengan skenario seperti itu sebelumnya. Kekuatannya pada saat itu jelas telah melampaui monster dengan lompatan besar, namun, monster menyerang dia satu demi satu, menempatkannya dalam keadaan pingsan sampai dia tiada. Meskipun setiap Mountain Beast Fighter hanya menggunakan cas sekali, ratusan monster itu masih berarti ratusan cas. Mencoba membuat mereka mengisi semua pada saat yang sama sangatlah sulit. Dengan health powernya saat ini, si Feng tidak akan bertahan dalam 2 serangan di bawah serangan Mountain Beast Fighter. Karenanya, dia sama sekali tidak bisa membuat kesalahan. Dia harus membiarkan semua petarung binatang gunung secara bersamaan menggunakan cas padanya, lalu menghindari kerusakan lanjutan. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan semua petarung binatang gunung ini. Dia harus memahami dengan baik waktu ketika semua petarung binatang gunung bergegas. Jika tidak, alih-alih leveling monster, dia akan menjadi orang yang dipukuli sampai habis. Namun, si Feng masih percaya diri. Bagaimanapun, dia pernah menjadi Raja Pedang dan ahli tingkat pertama.
Petarung binatang gunung yang berjaga menggunakan tangannya yang berbulu untuk membelai Niuei Dao kesayangannya. Itu berdiri tinggi di dinding, mata merah darahnya terus-menerus mengamati sekelilingnya. Selama ia menemukan penyusup, ia akan segera menyerbu dan membiarkan pedangnya menikmati makanan yang lezat. Tiba-tiba, sebuah batu terbang menuju Mountain Beast Fighter, menghantam kepalanya. Ketika Beast Fighter menoleh ke arah batu itu berasal, ia menemukan manusia di kejauhan. Ada juga sebongkah batu di tangan manusia. Kemudian, Beast Fighter membelai kepalanya yang telah dipukul, tiba-tiba memasuki amarah yang membara. Seekor semut berani melempar batu ke sana. Hop, hop, hop. Raungan dari Mountain Beast Fighter mengkhawatirkan seluruh sarang monster. Petarung binatang gunung datang bergegas keluar dari kamp, satu demi satu, semuanya bergegas untuk membegal si Feng. Sementara itu, si Feng terus melempar batu ke arah regu petarung binatang gunung lainnya. Hanya dalam waktu singkat, dia telah membuat marah semua monster itu, menyebabkan mereka bergegas ke arahnya. Melihat lebih dari 100 petarung binatang gunung berlari ke arahnya, si Feng tetap tidak tergesa-gesa. Dia menggunakan Phantom Kill, membiarkan doppelgangernya lari ke hutan batu saat dia berhadapan dengan monster. Belum lagi si Feng saja, bahkan tim elit yang terdiri dari 20 orang tidak akan mampu menangani lebih dari 100 petarung binatang gunung pada saat yang bersamaan. Saat jarak antara si Feng dan pejuang binatang gunung semakin pendek, jantung si Feng berdetak kencang. Tindakannya kali ini gila. Jika ada kesalahan terkecil sekalipun, hanya kematian yang menunggunya. Sudah sangat lama sejak dia melakukan sesuatu yang sangat mengasyikkan. Darahnya mendidih, dan kelima inderanya menjadi semakin sensitif. Ketika petarung binatang gunung tidak lebih dari 30 meter dari si Feng, sebagian besar binatang berada dalam jangkauan untuk menggunakan mengisi. Setelah raungan murka, sebagian besar petarung binatang gunung secara bersamaan mengaktifkan cas, dengan beberapa menggunakannya beberapa saat kemudian. Si Feng segera mengaktifkan Defensive Blade. Skill itu bisa memblokir 3 serangan jarak dekat. Pada saat yang sama, si Feng mencengkeram Abyssal Blade dan bersiap untuk menggunakan pari. Ketika gelombang monster pertama tiba, meskipun si Feng menggunakan pari, tubuhnya masih dikirim terbang kembali. Setelah itu, gelombang monster kedua tiba, membuat si Feng pingsan, mencegahnya bergerak. Melihat banyak petarung binatang gunung mengangkat Niuei Dao mereka, siap untuk menyerang, si Feng bertahan dan tidak menggunakan keterampilan apapun. Bahkan ketika bilah menebasnya, si Feng masih tidak menggunakan fungsi pertukaran posisi dari Phantom Kill. Kekebalan kerusakan blade pertahanan terhadap 3 serangan jarak dekat langsung lenyap. Setelah itu, si Feng dipukul oleh pedang besar itu, health power-nya langsung turun setengah. Hanya perlu serangan lain untuk menghabisinya sekarang. Pada saat ini, gelombang monster ketiga akhirnya tiba. Si Feng sekali lagi memasuki kondisi pingsan, pedang Niuei Dao kedua tepat di depan matanya. Pengganti, si Feng berteriak di benaknya. Dalam sekejap, si Feng dan doppelganger di hutan batu bertukar tempat. Setelah bilah menebas doppelganger, serangan gelombang monster keempat dan terakhir tiba. Doppelganger hanya dipukuli sampai tiada. Sementara itu, si Feng, yang bersembunyi di hutan batu, segera mengeluarkan sebotol ramuan generasi dasar. Dia menelannya sekaligus, rasa manis dan asam meresap ke seluruh mulutnya. Health power si Feng segera pulih dengan 180 poin, memungkinkan dia hampir tidak dapat menerima serangan lagi. Setelah doppelganger tiada, kebencian dari petarung binatang gunung diarahkan ke si Feng, yang saat ini berada di hutan batu. Segera, mereka menyerbu ke dalam hutan. Di dalam hutan secara alami adalah wilayah si Feng. Dia mengaktifkan Speed Scroll, menghadapi para petarung binatang gunung gila yang berkerumun melalui jalan sempit. Si Feng menggunakan Flash Gemuruh. 3 sambaran petir melewati monster, langsung mengambil alih 100 health power dari masing-masing monster. Dalam 10 menit, semua petarung binatang gunung yang terpikat tiada. Pada saat yang sama, sisa pengalaman yang dibutuhkan si Feng untuk mencapai level 4 telah terisi. Dia akhirnya mencapai level 4, mengejar pemain lapis kedua. Si Feng menempatkan semua 6 poin atribut ke dalam kekuatan. Saat ini, kerusakan menjadi prioritasnya. Setelah membersihkan jarahan, si Feng benar-benar mendapatkan bagian lain dari peralatan set Silvermoon, penjaga kaki Silvermoon. Dia juga telah memperoleh 7 buah Moonstone, 2 batu permata tingkat 1, dan semua jenis bahan dan peralatan umum. Panennya relatif bagus. Namun, harta yang paling melimpah bukanlah barang-barang ini.
Fokus utama tetap berada di gudang penyimpanan Kam. Lagi pula, petarung binatang gunung senang menempatkan harta mereka yang terkumpul di gudang Kam. Setelah membersihkan tetesan, si Feng dengan cepat berlari ke Kam. Dia ingin melihat harta karun apa yang menunggunya di dalam gudang. Seperti yang diharapkan untuk pertama kalinya. Benar-benar ada banyak harta karun. Dari jauh, si Feng sudah bisa melihat beberapa peti harta karun besar ditempatkan di dalam gudang. Di antara mereka, bahkan ada peti harta karun besi misterius yang hitam pekat. Dipenuhi dengan kegembiraan, si Feng baru saja akan memasuki gudang dan melihat barang-barang di dalam peti harta karun saat dia mendengar raungan keras. Au, 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 petik 2. Seorang petarung binatang gunung, yang 3 ukuran lebih besar dari rekan-rekannya, bergegas keluar dari dalam gudang. Monster itu tertutup baju besi perak, dan kedua tangannya memegang kapak raksasa. Kedua mata merah darahnya menatap si Feng dengan gigih. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 66. Chapter 66 Pembegalan Hantu. Setelah petarung binatang gunung lapis baja perak ini bergegas keluar, sebelum si Feng bisa mengamatinya, ia sudah melempar kapak pemecah gunung yang sangat berat. Kapak itu terbang seperti roket, mencapai si Feng dalam sekejap. Semuanya terjadi terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Jika itu adalah pemain biasa dalam situasi ini, kepala mereka akan terbelah dengan tubuh mereka bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Namun, si Feng bukanlah pemain biasa. Dia mengeluarkan Abyssal Blade dengan kecepatan tinggi, dan sesaat sebelum kapak bisa menebas lehernya, dia menangkis kapak maut terbang ini. Tabrakan antara kapak raksasa dan pedang panjang tidak menghasilkan percikan api, hanya suara ledakan. Seluruh orang si Feng dikirim terbang kembali lebih dari 10 yard. Setelah itu, kapak raksasa mendarat di tanah, menembus dalam-dalam ke bumi. Pendaratannya menyebabkan bumi mulai bergetar. Bisa dilihat betapa berat kapak raksasa ini. Selain itu, petarung binatang gunung lapis baja perak yang bisa begitu saja melempar kapak raksasa ini bahkan lebih menakutkan. Kekuatan seperti itu tidak melebihi petarung binatang gunung biasa hanya dengan 1 level. Setelah mendarat, si Feng segera menggunakan mata pengamat pada monster baru itu. Pendekar binatang gunung elit khusus. Tingkat 10. Health power 3,500. Si Feng segera memahami kekuatan prajurit binatang gunung setelah melihat angka-angka ini. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan lari. Lelucon apa? Bertempur langsung melawan elit khusus level 10 benar-benar begal diri. Saat bertemu dengan Special Elite di Moonlight Forest, pemain tidak perlu memikirkan apakah mereka bisa membegalnya atau tidak, melainkan apakah mereka bisa kabur atau tidak. The Mountain Beast Warrior lebih kuat dari Mountain Beast Fighter lebih dari 1 takik. Tidak hanya tentang kekuatan, tetapi kecepatan dan fleksibilitasnya juga sangat meningkat. Itu tidak akan mudah dipermainkan seperti petarung binatang gunung. Jika si Feng tidak menggunakan pari untuk bertahan melawan kapak, bahkan jika dia telah memblokir serangan dengan Abyssal Blade, dia tetap akan tiada. Jarak antara kekuatan mereka terlalu besar. Meskipun si Feng ingin melarikan diri, prajurit binatang gunung tidak memiliki rencana untuk melepaskan penyusup ini. Itu menggunakan cas untuk bergegas ke si Feng, mengambil kapak raksasanya di sepanjang jalan. Cara dia mengambil senjata itu seolah-olah sedang mengambil daun, tanpa usaha. Melihat bahwa prajurit binatang gunung telah menggunakan mengisi, si Feng tahu dia tidak bisa melepaskannya. Dia membalikkan tubuhnya di udara, mengarahkan pedangnya ke Mountain Beast Warrior. Abyssal Beam. Dalam sekejap, prajurit binatang gunung yang dengan cepat bergegas ke si Feng dibatasi oleh rantai hitam pekat. Itu tidak bisa menggerakkan bahkan 1 otot pun, hanya menatap si Feng tanpa daya. Si Feng tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia mengaktifkan Windwalk, meninggalkan perkemahan dengan kecepatan tinggi dan melarikan diri ke hutan batu. Dengan kecepatan tambahan dari Windwalk, prajurit binatang gunung tidak memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Sekitar 20 detik kemudian, akhirnya memisahkan diri dari itu. Si Feng menoleh untuk melihat-lihat, menemukan prajurit binatang gunung sudah berbalik dan kembali ke kemahnya. Setelah itu, si Feng menghela nafas lega. Jika terus mengejar, Windwalk si Feng akan habis waktunya. Keberuntungannya benar-benar busuk. Sebenarnya ada elit khusus di dalam perkemahan. Di kehidupan sebelumnya, tidak ada kam monster yang dijaga oleh elit khusus. Hanya akan ada monster elit normal sesekali. Si Feng merasa tidak beruntung karena kehilangan peti harta karun besi misterius. Saat ini, komunikasi Blackie tiba. Saudara Feng,
Semua anggota kami telah mencapai level 4. Selain itu, kami memperoleh banyak biji, peralatan, dan buku keterampilan. Setiap orang telah mempelajari cukup banyak keterampilan, dan kekuatan kami meningkat pesat. Sayangnya, kecepatan leveling kami dari leveling genome telah sangat menurun. Kapan Anda akan datang untuk membawa kami melalui mode neraka hutan kematian? Semangat bertarung kami semua setinggi langit sekarang, dan kami hanya menunggu perintahmu, kata Blackie sambil tertawa. Kalian semua level 4, si Feng berpikir keras, mencoba memikirkan tugas selanjutnya yang harus dilakukan Blackie dan yang lainnya. Setelah beberapa pemikiran, si Feng memikirkan lokasi yang bagus. Blackie, kalian harus berhenti leveling genome dan kembali ke kota untuk membereskan tasmu. Pergi ke area level 5, hutan daun merah. Ikuti penanda ini dan giling serigala hutan. Daging serigala dan kulit serigala adalah barang bagus. Semakin banyak Anda leveling, semakin baik, karena semua tetes dapat dijual, menggemukkan dompet Anda. Petik 2. Dengan potensi Blackie dan yang lainnya saat ini, akan sangat mudah untuk leveling serigala hutan. Ini terutama benar dengan peralatan Blackie. 400 health power monster itu akan hilang hanya dengan 3 panah gelap. Selain itu, lokasi yang diberikan si Feng kepada Blackie adalah sarang serigala yang besar. Tingkat respawn di sana sangat cepat, dan ada juga tempat yang lebih tinggi untuk ditempati Blackie dan yang lainnya. Selama Kola dan Lonely Snow dengan kuat memblokir jalur menuju lereng, bahkan mencegah seekor serigala pun melewatinya, anggota yang berada dalam jarak jauh dapat dengan mudah memberikan kerusakan. Selain itu, Beast 1 takut pada api, menerima kerusakan tambahan darinya. Satu api neraka bisa memusnahkan seluruh kelompok serigala. Kecepatan leveling mereka akan meningkat setidaknya 60% hingga 70%. Bagus. Kami bosan keluar dari pikiran kami karena terus-menerus leveling genome. Kami akan segera pergi setelah kami membereskan tas kami, Blackie mengkonfirmasi dengan bersemangat. Semakin banyak pemain mulai pergi ke lokasi mereka untuk leveling genome sekarang. Selain mereka menjadi level 4, efisiensi leveling mereka terus menurun. Mereka secara alami sangat senang memiliki lokasi baru untuk mengerjakan sesuatu. Saudaraku, berkemas. Kami tidak harus bersaing dengan mereka lagi. Ayo bermain di lokasi baru, kata Blackie kepada yang lain setelah memutus panggilan. Semua orang berhenti memperebutkan monster dengan pemain lain ketika mereka mendengar Blackie berkata begitu. Mereka dengan riang meninggalkan tempat ini bersama Blackie. Ketika kelompok elit melihat Blackie dan yang lainnya pergi, wajah mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan. Akan ada lebih sedikit orang yang bersaing memperebutkan tempat yang berharga ini sekarang. Dalam hati mereka mencibir kebodohan party Blackie. Saat ini, pemain memenuhi keseluruhan Dark Moon Valley. Bagaimana kecepatan leveling di lokasi lain bisa lebih cepat daripada di sini? Di tempat lain, tepat ketika si Feng siap mencari petarung binatang gunung lainnya, dia melihat masalah dari percakapan dengan Blackie. Jelas tidak mungkin baginya untuk membegal prajurit binatang gunung sendirian, tetapi dia masih bisa melarikan diri. Namun, dia tidak perlu membegal prajurit binatang gunung untuk mendapatkan peti harta karun besi misterius. Selama satu orang memikat prajurit binatang gunung, orang lain bisa pergi dan membuka peti harta karun. Berpikir sampai saat ini, si Feng memandang Abyssal Blade dengan senyum tipis. Seperti yang diharapkan, Phantom Kill adalah keterampilan yang sangat kuat. Setelah itu, si Feng sekali lagi kembali ke kamp binatang gunung. Dia mengaktifkan Phantom Kill, doppelgangernya muncul di hadapannya. Doppelganger memiliki semua keterampilan si Feng. Itu cukup untuk menahan prajurit binatang gunung selama lebih dari 20 detik. Dengan 20 detik ini, si Feng dapat mengaktifkan peti harta karun dan mengambil semua item. Si Feng mengeluarkan Speed Scroll dan Polymorph Scroll, memberikannya ke Doppelganger. Gulungan Polymorph dapat membuat Polymorph monster di bawah level 15 menjadi domba selama 4 detik. Namun, durasi efektif dari Special Elite akan sangat berkurang. Meskipun, itu sudah cukup selama itu bisa mengganggu serangan prajurit binatang gunung. Setelah mengaktifkan Speed Scroll, Doppelganger segera pergi ke gudang untuk memancing prajurit binatang gunung. Seperti yang diharapkan, adegan sebelumnya diputar ulang, dan Doppelganger menggunakan pari untuk memblokir kapak kematian terbang. Itu kemudian menggunakan cas di Doppelganger. Doppelganger segera menggunakan Polymorph Scroll, langsung mengubah Mountain Beast Warrior menjadi seekor domba putih kecil. The Mountain Beast Warrior kembali ke bentuk aslinya dalam waktu kurang dari 1 detik. Ia kemudian mengejar Doppelganger, masuk jauh ke dalam hutan batu.
Kecepatan prajurit binatang gunung sedikit lebih cepat daripada doppelganger, tetapi doppelganger mengaktifkan windwalk, kecepatan dan jarak di antara mereka meningkat sekali lagi. Tak jauh dari situ, Sven memperhatikan saat prajurit binatang gunung pergi dari perkemahan. Dia tertawa kecil, juga mengaktifkan windwalk saat dia bergegas ke gudang. Kali ini, tidak ada monster yang mengganggunya saat dia memasuki gudang. Sven pertama-tama pergi ke peti harta karun besi misterius, membukanya. Peti harta karun perlu waktu untuk dibuka. 1 detik, 2 detik. Bilah pemuatan untuk peti harta karun masih berjalan, menyebabkan Sven menjadi sedikit gugup. Waktu yang bisa ditunda doppelgangernya dibatasi. Selain peti harta karun besi misterius, masih ada 1 peti harta karun perunggu dan 3 peti harta karun umum. Waktu adalah yang terpenting. Selama dia membuka peti harta karun sekarang, itu tidak mungkin untuk memancing harimau keluar dari gunung di lain waktu. Bagaimanapun, elit khusus memiliki kecerdasan mereka sendiri. Cepat, Sven dengan tidak sabar melihat ke bar pemuatan. 10 detik kemudian, peti harta karun besi misterius terbuka. Pada saat yang sama, raungan murka datang dari hutan batu. Tampaknya tindakan Sven telah ditemukan. Melihat melalui penglihatan doppelganger, Sven dapat melihat bahwa prajurit binatang gunung tidak lagi memperhatikan doppelganger itu. Sebaliknya, ia berlari kembali ke gudang Kam. Tanpa jeda, Sven segera menyimpan semua barang di peti harta karun ke dalam tasnya. Dia kemudian melanjutkan untuk membuka peti perunggu. Batang pemuatan peti harta karun perunggu mulai bergerak perlahan. Bagi Sven, setiap detik saat ini merayap. Sementara itu, suara teriakan prajurit binatang gunung semakin dekat dan dekat.